كنبات اجفلت غفلا من الغرام ما من شدة الأزم لا من شدة الهجوم ومن تقم برسول الله نصرته إن طلقه الرسل في آجامها تهدي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. حضرة الكرام para alim ulama cendekia muslim rahimakumullah, asatid wal asatidah yang kami hormati, dan tidak lupa jamaah santri kaul berselawat yang berbahagia dan personel anak-anak santri kaul, teman-teman santri kaul yang kami cintai. Untuk acara selanjutnya kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Muhammad Sofyan. Sebelum itu saya sebagai perwakilan santri kaul berselawat, apabila ada kesalahan-kesalahan kami mohon maaf. Sebagai insan yang tidak pernah luput dari salah dan dosa, mari kita bersyukur karena dalam keadaan pandemi kita bisa istiqomah santri kaul bersolawat untuk terus bersolawat memuji baginda Nabi Muhammad SAW dalam lantunan solawat Sibtu Duror. Mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Muhammad Sofyan. Kepadanya kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alim, para ulama, kaum muslim rahimakumullah, jamaah yang hadir di majelis kita yang kita sayangi, SGB Santri Kaul Bersolawat. Di awal jumpa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi. Berkat rahman rahimnya kita dapat berkumpul bermuajah dalam majelis yang penuh berkah ini,
Karena apa? Yang berkumpul di sini semuanya adalah manusia pilihan. Gak mungkin hadir di sini kalau oleh Rasulullah gak diundang secara rohani. Karena apa? Ketika Rasulullah mengundang secara rohani, otomatis nikmat dari Allah sampai kepada hati kita, sehingga kita terpanggil untuk menghadiri suatu majelis sholawat. Kedua kalinya salatullah wassalamuhu, mudah-mudahan tercurahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau ketika mau wafatnya pun menangis, bukan menangis karena dalam keadaan miskin, bukan menangisi nasibnya, tapi menangisi nasib umatnya. Mudah-mudahan syafaat beliau senantiasa sampai di relung hati kita dan di seluruh yang mendengar lantunan sholawat-sholawat Nabi. Allahumma amin. Mudah-mudahan yang hadir, yang bahagia, Allah jadikan kebahagiaannya taat kepada Allah dengan mengucapkan syukur alhamdulillah. Yang sedang bersedih, mudah-mudahan Allah hilangkan sedihnya, Allah gantikan kehilangannya dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Dan semoga cita-cita baiknya Allah kabulkan hingga menggapai husnul khatimah. Alhamdulillah, hadirin hadirat rahimakumullah, dalam keadaan yang mencekam di tengah-tengah pandemi, panjenengan sik dijamu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang betul keadaan seperti ini menakutkan dan sangat banyak yang ketakutan, banyak yang sakit, bahkan kalau nggak sakit mentalnya juga sakit hatinya. Pernah suatu saat ada seorang waliullah di Damaskus yang kasyaf, bisa berbicara dengan batu, penyakit, angin, sembarang. Gusti Allah dibuka hijabnya, bertemu dengan rombongan penyakit. Lalu beliau bertanya, hendak kemana wahai engkau penyakit? Oh, saya mau pergi ke Damaskus, saya dapat tugas dari Gusti Allah untuk membunuh 1000 orang. Kalau sekarang seperti virus corona, kalau dahulu seperti taun, seperti pageblok, dan itu yang kita rasakan. Berapa orang yang akan engkau bunuh wahai penyakit? Oh, saya oleh Allah ditugaskan untuk membunuh 1000 orang. Lalu berlalulah rombongan penyakit tadi, virus atau bakteri. Setelah 2 tahun berjumpa lagi dengan seorang waliullah tadi. Bertanyalah seorang waliullah, apa ada waliullah seperti itu di Indonesia? Banyak, di antaranya Wali Songo. Yang di Jakarta itu seperti Habib Mundir bin Musawa, itu setelah mengamalkan Thariqah Ba'alawi juga seperti itu, mendengar batu berbicara, angin berbicara, dan dia mengalami ketakutan yang luar biasa. Akhirnya minta bimbing kepada seorang mursyid, dan beliau bisa mendengar itu semua dan menghadapi kedamaian. Jadi setelah 2 tahun berjumpa lagi dengan wabah penyakit itu. Loh, kamu kok sudah kembali? Iya, tugas saya sudah selesai. Berapa yang meninggal? 50.000. Loh, kok 50.000? Katanya oleh Gusti Allah diperintahkan membunuh hanya 1000. Kok bisa sampai 50.000? Iya, saya hanya membunuh 1.000. Yang 49.000 meninggal karena ketakutan, meninggal karena sumpah sendiri, melihat yang lain meninggal, melihat yang lain sakit, melihat pandemi yang luar biasa, karena ketakutan yang luar biasa sampai meninggal.
Sampai dalam suatu kitab diterangkan, yang diterangkan oleh Afasin Ibnu Sina, pakar kedokteran, yang umur 21 beliau sudah menjadi profesor di bidang filsafat, matematika, dan segala jenis ilmu-ilmu fisika, metafisika, yang terlahir di Uzbekistan, daerah kecil di Uzbekistan. Beliau adalah yang di Inggris terkenal dengan Afasin, di dunia Islam terkenal dengan Ibnu Sina, pakarnya kedokteran. Beliau punya pendapat al-wahmu nisfudda. Kepanikan adalah separuh penyakit. Meskipun sampean sehat, tapi sampean panik, keweden, ketakutan, takut sendiri, parno sendiri, itu bisa menyebabkan sakit. Karena apa? Karena pikirannya yang sakit. Meskipun tubuhnya nggak sakit, tapi pikirannya yang sakit. Itu juga bisa menyebabkan sakit. Meskipun badannya sehat bugar, ketika ketakutan dan sumpah terus-menerus bisa menyebabkan sakit. Makanya penting berkumpul, bersolawat, bersukaria bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tambahnya apa? Obatnya apa? Bukan sebuah pil, bukan sebuah jamu, tapi kata-kata kedua dari Ibnu Sina atau Afasin. Wal itminanu nisfudda, ketenangan adalah separuh obat. Dan sampai tenang meskipun sakit, insya Allah separuh dari sakit sekalian kalian sudah sembuh, panjenengan sudah sembuh. Ketenangan itu mustahil didapatkan selain ada faktor. Faktor itu penyebab, diantaranya adalah penyebabnya dengan bersolawat, dengan berzikir kepada Allah. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir hati kita bisa menjadi tenang. Masa sih bos nyacak, masa sumpah, maca la ilaha illallah, maca sholawat, maca istighfar. Sik sumpah, maca berapa? 100. Lanjutkan berapa? 1000. Sik sumpah, lanjutkan sampai 5000. Lanjutkan sampai 10.000. Kadang nggak sampai 10.000, sumpahnya sudah hilang. Begitu. Jadi sakit itu karena pikiran kita yang sakit, karena hati kita yang sakit. Ketika hati kita tenang, oh saya diuji Gusti Allah, tenang. Berapa tahun saya mendapatkan nikmat, saya gak pernah bersyukur. Oh saya kehilangan, bersyukur, alhamdulillah. Berarti Gusti Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik. Wal itminanu nisfud dawa, ketenangan adalah separuh dari obat. Kalau sampean sudah tenang, insya Allah meskipun minum air putih saja difatihai seorang kiai sudah sembuh. Tapi lek tenang meskipun beli obat jutaan nggak akan pernah sembuh. Yang ketiga, sabar. Wasabru awwalu khutuwatis syifa. Kesabaran adalah awal dari kesembuhan. Kalau sampean sabar, bisa dipastikan seluruh penyakit sampean insya Allah hilang. Karena apa? Allah yang menjamin. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Wis bisa sakit nikmati saja, alhamdulillah. Sakit 10 tahun awak kerja terus pulang berangkat pagi pulang sore, berangkat pagi pulang sore. Sakit mungkin cuma 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, alhamdulillah. Berarti Gusti Allah disuruh istirahat.